Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Ad-Duha ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Allah maka sebutkanlah. Bahwa nikmat-nikmat dari Allah, rezeki dari Allah sungguh sangat banyak, tidak terhitung. Sehingga kalau ada rezeki yang masih bisa dihitung, itu masih bisa dihitung. Masih sedikit karena masih bisa dihitung. Rezeki dari Allah sangat luas. Ada sebagiannya rezeki yang kita sadari dan ada yang tidak kita sadari. Ada rezeki yang dapat kita lihat dan lebih banyak lagi yang tidak terlihat. Salah satunya dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah karunia mata. Sekaligus pada kesempatan ini saya mengajak khususnya kepada diri saya dan selanjutnya kepada pemirsa semuanya, kita untuk selalu menyadari, selalu membuka hati tentang nikmatnya kita dapat melihat. Nikmatnya kita diberikan mata oleh Allah sehingga kita dapat melihat. Kita ambil perumpamaan. Coba bagaimana kalau Allah mencabut penglihatan kita dari mata ini? Betapa dunia ini terasa gelap. Kita untuk berjalan 10 meter pun terasa sangat jauh. Dan ketika kita di posisi orang yang tidak bisa melihat, apa perkataan kita, janji kita kepada Allah? Jika kita diberikan oleh Allah penglihatan, apa janji kita? Tanyakan kepada orang yang tidak melihat, Pak, jika Bapak diberikan penglihatan oleh Allah, atau Pak, apa yang Bapak impikan jika bisa melihat? Bu, apa yang Ibu inginkan jika bisa melihat? Maka ia akan berkata, saya akan baca Al-Quran. Saya ingin bisa melihat, sebab dengan melihat itu saya bisa memandang ayat Al-Quran. Saya bisa belajar ngaji. Saya bisa melihat wajah dari istri saya, wajah dari suami saya, wajah dari anak-anak saya, wajah dari ayah dan ibu saya. Itu yang keluar dari perkataan orang yang tidak diberikan penglihatan. Dan kita dapat
mengambil pelajaran bahwa kita sekarang alhamdulillah Allah memberikan kepada kita mata dengan penglihatannya. Ingatkah dengan janji tersebut? Relevankah kita dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ingin melihat? Jika iya, maka kenapa banyak orang yang hingga saat ini masih belum mau untuk membuka Al-Quran, menatapkan wajahnya kepada ayat-ayat Al-Quran yang mulia? Masih belum mensyukuri ketika dapat memandang wajah dari keluarganya yang tercinta. Atau belum sempat untuk memandang ciptaan Allah, langit dan bumi sebagai bukti dari kebesaran, kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata. Kita membuat perhitungan kita sendiri tentang mata ini. Mata merupakan karunia dari Allah, sehingga patut kita syukuri. Dan bersyukurnya adalah dengan melaksanakan sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan pedoman dari Allah tentang apa yang bagus untuk kita lihat, sehingga kita laksanakan sebagai perwujudan dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan perintahnya. Dan bagaimana supaya mata lebih disiplin untuk menjauhkan penglihatan kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata merupakan karunia dari Allah. Dan di sisi lain, mata merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana apabila ia merupakan amanah, maka pasti, maka tentu di akhirat kita akan ditanya oleh Allah. Matamu digunakan untuk melihat apa? Alangkah indahnya ketika kita begitu lancar menyampaikan kepada Allah bahwa selama hidup di dunia, mata digunakan, sering digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk menatap keluarga dengan bimbingan nasihat-nasihat agama. Mata digunakan untuk memandang ciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi. Sehingga dari sanalah meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dapat membuat kita, keimanan kita semakin kokoh di dalam beriman kepada hari akhir. Sehingga pada kesempatan kali ini, dengan kita mensyukuri mata, insya Allah Allah berikan kepada kita hidayah, sehingga kita dapat lebih disiplin di dalam menggunakan mata ini, di dalam mengarahkan penglihatan kita ini. Sehingga mata kita betul-betul, mumpung mata kita masih diberikan sehat oleh Allah, mumpung kita masih bisa melihat, gunakan sebaik-baiknya penglihatan kita untuk melihat apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita punya mata, apabila semakin bertambah amal kita sungguh sangat beruntung. Namun ketika kita punya mata, tetapi semakin bertambah maksiat kita, naudzubillah. Sehingga orang yang tidak melihat secara fisik bukan berarti ia rugi. Sebab serugi-ruginya orang adalah bukan butanya mata secara jasmani, tetapi butanya mata hati. Pemirsa semuanya, sahabat-sahabat sekalian, apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan dikirim melalui email di bawah ini. Dan ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya boleh tidak sama dengan tema pada kesempatan kali ini juga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, mengapa tatkala hujan turun, doa-doa lebih cepat diijabah? Terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang mengapa tatkala hujan turun, doa-doa lebih cepat diijabah. Pertanyaannya sangat bagus, bahwa ketika orang tidak tahu ketika hujan turun, yang dikatakan hujan turun ya itu. Jadi padahal itu suatu kesempatan emas ketika hujan turun, panjatkan doa. Sebab Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dan At-Tabrani, bahwa doa yang dikabulkan itu adalah doa di saat kumandang adzan dan tahtal mator, yaitu doa ketika hujan turun. Sehingga mulai saat ini ketika hujan turun kita bersyukur, sebab di saat itulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan terima kasih atas perhatian dan silaturahmi thalabul ilmi pada kesempatan yang barokah ini, insyaallah. Dan dari saya juga menyampaikan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.